Selamat sore semuanya. Bisa dengar saya? Melina bisa dengar atau masih bekerja? Anastasia bisa dengar suara saya? Belum kedengaran Anastasia dan Melina. Baik, terima kasih. Sore hari ini saya akan memberikan mata kuliah komunikasi massa. Semestinya mata kuliah ini sudah saya berikan di minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita akan mengajar materi tentang menulis berita, jadi saya abaikan mata kuliah ini. Jadi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa satu mata kuliah semestinya saya bisa bertemu beberapa sekali dengan adik-adik mahasiswa dan juga satu kali UTS dan UAS. Jadi mata kuliah komunikasi massa sebenarnya tidak jauh berbeda dari mata kuliah yang lain, seperti dasar-dasar ilmu komunikasi yang sudah diberikan di semester 1 dan juga beberapa pengantar ilmu komunikasi di Humas di semester 2 dan seterusnya. Jadi jika kita mendengar komunikasi massa, di benak kita pikirannya banyak orang karena berceramah massa. Sedangkan komunikasi sudah kita pahami sebelumnya bahwa komunikasi adalah sebuah ilmu yang cakupannya sangat luas. Namun di beberapa kajian atau mata kuliah yang kita pelajari nanti tentang komunikasi, ada beberapa jenis komunikasi yang akan kita pelajari. Pertama adalah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok atau organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi massa. Jadi dalam hal mata kuliah komunikasi massa, saya akan menjelaskan sekilas saja, yakni tentang apa itu mata kuliah komunikasi massa dan pendapat para ahli dan juga beberapa literatur yang saya akan sampaikan. Sebenarnya sebagai pengantar saja, komunikasi massa itu sebenarnya adalah sebuah kehidupan manusia yang tidak akan bisa kita lepas dari perkembangan media massa ini. Di zaman sekarang hampir setiap hari manusia atau kita dibanjiri berbagai informasi dari media massa seperti koran, televisi, radio, internet, dan seterusnya. Baru bangun kita sudah bisa melihat atau mendengar atau menyimak berbagai informasi di media massa tersebut. Namun ketika kita sudah bisa melihat dan menyimak informasi tersebut, kebanyakan orang menetapkan informasi yang mereka lihat itu apakah itu baik atau tidak, karena mereka sendiri yang akan menilai. Dan kebanyakan orang menetapkan apa yang baik dan tidak berdasarkan informasi yang mereka juga ketahui dari media massa. Bolak-balik itu. Jadi ketika saya berbicara sesuatu yang baik atau memberikan informasi sesuatu yang kurang baik, itu saya bisa menilai itu di media massa, dan media massa juga akan memberikan sebuah informasi apa yang baik dan tidak baik itu kepada kita. Jadi manusia mengamati apa yang terjadi tidak hanya dari mata dan telinga, tetapi mengandalkan media massa sebagai pihak ketiga. Kita sebagai manusia itu hampir setiap hari tidak bisa terlepas daripada kegiatan bermedia, apalagi media massa ini. Nah, saya lanjutkan. Pada dasarnya
Media massa membantu dan mempermudah khalayak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Seperti sekarang, misalnya di lingkungan di sekarang ada banjir, di sekitar kita ada tanah longsor, ada rumah yang roboh, ada mobil yang mogok, macam-macam yang kita dengar di sekitar lingkungan kita. Begitu juga di negara kita sendiri, ada kasus persidangan FS, misalnya ada berbagai macam hal tentang politik, ataupun di bagian dunia lain, misalnya ada perang tentang Rusia dan Ukraina dan yang lainnya. Namun terkadang media massa memberikan informasi yang dapat meracuni sikap serta pola pikir khalayaknya. Ya, ketika kita tidak bisa selektif atau nanti dikenal dengan ilmunya adalah melek media atau literasi media, kita bisa diracuni oleh pola pikir media tersebut. Kira begitu sebagai pengantar. Dan sebagai definisi awal, mata kuliah komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Semoga kalian masih ingat apa itu komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian sebuah pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, ketika komunikasi massa, jadi pesan yang disampaikan adalah melalui media massa. Jadi apa media massa dan bagaimana karakteristik daripada media massa kita akan belajar nanti. Ketika kita sudah paham karakteristik daripada dan sifat daripada media itu, maka kita sudah bisa memastikan, menentukan bahwa komunikasi itu adalah komunikasi massa. Nah, selanjutnya di dalam beberapa orang ahli menyebutkan seperti Jalaluddin Rahmat, komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar heterogen, artinya komunikan ini tersebar, ada di Bali, ada di Denpasar, misalnya ada di Jawa, ada di Sumatera dan seterusnya. Heterogen artinya berbagai macam suku, ada anak muda, ada orang tua, ada anak-anak. Anonim, tidak saling kenal mereka satu dengan yang lain melalui media cetak atau elektronik. Nah, terus medianya apa? Yang pasti media massa. Apakah itu media yang cetak, koran, majalah, atau media elektronik, televisi, dan internet, sehingga pesan yang sama dapat terima secara serentak dan sesaat. Itu bisa disampaikan pesannya dan diterima oleh khalayak secara serentak. Itu menurut Jalaluddin Rahmat. Nah, ini salah satu ahli juga menyebutkan Joseph R. Dominik bahwa proses di mana suatu organisasi atau kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, heterogen dan tersebar. Di sini Joseph R. Dominik lebih menekankan kepada organisasi dengan bantuan atau bermediakan mesin memproduksi sesuatu pesan. Kalau yang Jalaluddin Rahmat itu secara singkat saja komunikasi yang ditujukan kepada orang yang banyak, tidak saling kenal dan serentak. Di sini ditambahkan bahwa pesan yang dibuat adalah melalui bantuan mesin, dan komunikatornya ini biasanya suatu organisasi, misalnya kelompok media atau apa, bukan perorangan. Menurut Jalaluddin, jadi kesimpulannya, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar secara heterogen, sehingga secara periodik pesan dapat diterima secara sesaat dan serentak. Itu kira-kira kalau saya singkat ini jelaskan tentang komunikasi massa. Saya bercerita tentang bagaimana latar belakangnya secara singkat. Itulah komunikasi massa. Namun saya akan jelaskan juga beberapa terkait dengan unsur-unsur daripada komunikasi massa. Kayak ini sudah semua tahu, sudah semua saya pernah sampaikan unsur-unsur daripada komunikasi massa.
Mungkin semuanya masih ingat. Pertama ada yang disampaikan oleh Harold D. Laswell dalam Wirianto tahun 2005. Ini menyebutkan bahwa sumber pertama atau komunikator, ada pesan, ada saluran atau media, ada penerima atau khalayak atau audiens, dan ada unsur atau efek pesan yang disampaikan. Itu ada unsur-unsur komunikasi massa. Selanjutnya di sini saya mengingatkan kembali beberapa jenis komunikasi atau level komunikasi, dan juga saya sering sebutkan jenis komunikasi seperti ini ya. Di sini ada misalnya ada jenis komunikasi intrapersonal atau komunikasi dalam diri sendiri, ada komunikasi interpersonal, komunikasi dengan orang lain, komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Itu kira-kira kita sekarang berada di posisi belajar tentang komunikasi massa. Nanti beberapa waktu lalu Bu Gandhi sudah memberikan kuliah tentang komunikasi organisasi, dan Pak Nandu di awal memperkenalkan ilmu komunikasi di komunikasi interpersonal. Pertama tentang level komunikasi, selanjutnya hubungan komunikasi massa dengan interpersonal, dan saya akan bahas selanjutnya. Dan yang penting sekarang saya akan memberikan karakteristik perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi yang lainnya. Contoh pertama, ini ada perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. Dari karakteristiknya, arus pesannya itu kalau komunikasi massa one way. Kalau sekarang memang bisa dijadikan interaktif, namun kebanyakan pesan itu one way atau pesan dijawabnya terlambat ya, tidak bisa interaktif langsung, pesannya dijawab oleh penerima. Nah, konteks komunikasinya interpose, artinya tidak berhadapan mereka, sedangkan kalau interpersonal sudah pasti mereka sering berhadapan walaupun telepon dan seterusnya berhadapan. Sedangkan dari karakteristik jumlah feedbacknya itu kalau komunikasi massa rendah. Mungkin saya menyampaikan sesuatu dari media, nanti yang menjawab itu rendah sekali walaupun audiensnya banyak dan jarang. Sedangkan kalau berdua berkomunikasi akan terjadi interaktif dan feedbacknya sangat tinggi. Terus kemampuan mengatasi proses seleksi di sini kalau komunikasi massa rendah, kalau komunikasi interpersonal sangat tinggi sekali. Kecepatan dalam mencapai audiens yang luas, sudah komunikasi massa pasti tinggi. Kalau interpersonal, kalau sudah ada luas, berarti sudah pasti rendah. Terus efeknya, kalau komunikasi massa perubahan pengetahuan secara umum, orang bisa berubah pengetahuannya. Kalau komunikasi interpersonal, kita bisa merubah sikap dan